Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Malia dari kelas 11 Agama absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi kata al-masyaqqah sendiri secara bahasa artinya yaitu sesuatu yang memberatkan karena suatu kondisi tertentu. Lalu kalimat tajlibu yang artinya mendatangkan, sedangkan kalimat taisir yang artinya kemudahan atau dispensasi. Jadi dalam penjelasan kaidah ketiga ini akan membuka gerbang pemikiran mengenai betapa pentingnya ketika kita menerapkan dispensasi atau kemudahan kepada siapapun yang akan melakukan ibadah atau muamalah. Jadi kaidah masyaqqatu tajlibu taisir ini adalah bagian dari mengamalkan ajaran agama Islam yang moderat atau harmonis dan bersinergi. Dengan mengambil jalan tengah di antara dua sikap, yaitu antara tasahul atau mempermudah jalan agama dan sikap ngawur, ceroboh atau gegabah atau gulu yang artinya mempersulit diri sendiri dalam memahami dan mengamalkan agama. Lalu contohnya itu dalam ibadah sholat ya. Sholat merupakan ibadah yang perlu diutamakan, sifatnya ketat atau takzimah dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya meskipun dalam keadaan sakit, bepergian, terjadi bencana alam, dan seterusnya masih tetap wajib melaksanakan sholat karena sifat ketatnya atau takzimahnya yang tadi itu. Jadi ada beberapa dispensasi atau kemudahan dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut yang tentunya di luar kesanggupan seseorang, karena Allah Maha mengetahui bahwa sesungguhnya sifat asal manusia itu dhaif atau lemah. Lalu dalam ilmu fikih, kesulitan membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada 7 macam, yaitu sedang dalam melaksanakan perjalanan, misalnya boleh qashar sholat, buka puasa, dan meninggalkan sholat Jumat. Lalu yang kedua, keadaan sakit, misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air sholat fardu sambil duduk. Yang ketiga, keadaan terpaksa yang membahayakan bagi keselamatan atau kelangsungan hidupnya. Yang keempat, lupa. Yang kelima, ketidaktahuan. Yang keenam, umum al-balwa. Lalu yang ketujuh, kekurangmampuan bertindak hukum, misalnya seperti anak kecil dan orang gila atau orang dalam keadaan mabuk. Lalu Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengklasifikasikan kesulitan ada 2 kategori, yaitu kesulitan muqtadah atau kesulitan yang alami, di mana manusia mampu mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Kesulitan model ini tidak dapat dihilangkan taklif dan tidak menyulitkan untuk menjalankan ibadah. Misalnya seseorang kesulitan mencari pekerjaan, maka ia masih diperbolehkan keringanan dalam melakukan sholat atau puasa dan sebagainya. Lalu kesulitan ghairu muqtadah adalah kesulitan yang tidak pada kebiasaan, di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu, karena jika ia melakukannya niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya. Lalu tingkatan kesulitan dalam ibadah dibagi menjadi 3, yaitu kesulitan a'dimah atau kesulitan yang dikhawatirkan akan rusaknya jiwa ataupun jasad manusia. Lalu kesulitan khafifah atau karena sebab yang ringan, seperti kebolehan menggunakan muza jika sangat dingin menyentuh air. Lalu yang ketiga, kesulitan mutawasitoh atau kesulitan yang tengah-tengah antara yang berat dan yang ringan. Berat ringannya tergantung kepada persangkaan manusia, sehingga tidak diwajibkan memilih rukhsah, juga tidak dilarang untuk memilihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.